Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Nah, jumpa lagi di acara podcast bersama Dr. Kis. Tetap ditemani oleh saya sebagai MC-nya atau pembawa acara, yaitu Uki Pusparini, dan juga Bapak yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Kisyanto SMSIMM, selaku Kepala SMK YPM 8 Sidoarjo dan juga Sekretaris MKKS SMK Swasta Sejatim. Assalamualaikum Pak Kis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk podcast kali ini, tema kita yaitu tentang polemik bantuan dana BOS dari pemerintah. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan BOS reguler banyak menuai kontroversi. Nah, dari semua aliansi organisasi penyelenggara pendidikan, DPR, dan berbagai pihak merasa permen ini sangat diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial. Kenapa? Karena ternyata salah satu pasal yang dalam Permendikbud ini mengatur sekolah yang bisa menerima dana BOS harus memiliki jumlah peserta didik yang paling sedikit 60 orang selama 3 tahun terakhir. Nah, padahal di UUD 45 ya Pak ya, Pasal 31 ayat 1 dan juga ayat 2 UUD 1945 dinyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, kenapa kok sekarang pilih kasih? Nah, itu. Sekarang kita bahas bersama dengan Bapak Dr. Kisyanto. Pak, ini beberapa seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa waktu lalu di jagat maya atau dunia medsos ini Pak, ramai masalah BOS reguler yang katanya sekolah SMK dengan jumlah siswa yang di bawah 60 tidak dapat BOS. Tapi kemarin sempat sama Bapak Menteri ini, sama Mas Menteri, keputusan ini dianulir. Karena banyak yang protes lah gitu. Dan ternyata sudah cair. Gimana nih Pak? Jadi keputusannya ini cair apa mboten? Nah, gitu. Terima kasih teman-teman semuanya yang saya hormati, saya muliakan. Sekarang memang BOS reguler cair, tapi saya tidak tahu yang muridnya di bawah 60 3 tahun terakhir ini cair atau tidak, saya tidak tahu. Saya belum tanya ke teman-teman itu. Oh, jadi cair tapi belum jelas. Yang 60 ini cair apa pembuatan? Ya, kalau yang dikatakan Mas Menteri kan semuanya akan cair. Cair, nggih. Nah, sebetulnya masalahnya bukan di situ sebetulnya. Ya, saya sih tertawa aja itu ketika dari beberapa organisasi profesi, dari dewan semua protes, saya tertawa. Kenapa protesnya enggak dulu-dulu? Mas Menteri enggak salah. Mas Menteri enggak salah karena 4 atau 5 tahun yang lalu sudah ada keputusan bahwa sekolah, saya ngomong SMK ya, kalau SMA saya enggak tahu. Mestinya itu semuanya itu ya, kecuali daerah-daerah pedalaman atau perbatasan itu ya. SMK itu sudah di warning 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Bahwa SMK yang jumlah siswanya di bawah 60 itu nanti akan di-merger atau ditutup. Ini sudah persiapannya jauh sekali. Sehingga kalau saya ngomong Mas Menteri ini tidak serta-merta memperlakukan itu karena sudah ada keputusan yang sebelumnya. Dan siapa yang harus mengeksekusi ini? Ada pemerintah provinsi, ya gubernur atau kepala dinasnya. Berarti bukan sepenuhnya salah Mas Menteri ini ya Pak ya? Enggak. Mas Menteri ini menjalankan apa yang sudah ada keputusan sebelumnya. Bahkan kalau saya lihat itu, kalau saya lihat di Dapodiknya provinsi sama Jakarta, itu memang Jawa Timur ini selisih kurang lebih sekitar 102 sekolah. Jangan-jangan itu karena yang 60 sudah di Jakarta sudah tidak dimasukkan di catatan statistiknya Jakarta. Kenapa begitu? Sekali lagi bahwa sudah sekian tahun yang lalu itu sudah disosialisasikan, sudah ada aturannya. Dan kenapa tidak protesnya dari dulu gitu ya Pak ya? Mestinya yang dilakukan bukan protes semacam itu. Semua kan ada aturannya, mestinya bukan itu. Ada sesuatu yang memang harus dilakukan kita itu. Nah, tapi kemarin kan ya memang situasinya kan situasi semacam ini, protes dirubah, protes. Tapi kan enggak bagus juga. Kenapa? Mestinya yang memutuskan bahwa
di bawah 60 ini di merger atau dibubarkan, itu ada alasannya. Jelas mereka punya kajian bahwa ini lebih baiknya tidak teruskan. Guyonannya Jakarta dulu. Kalau sekarang kita ke Jakarta ke lantai 12 karena di sana itu Direktorat SMK. Nggih. Nanti kalau ini sudah diberlakukan, kalau ke Jakarta tidak ke lantai 12, lantai di bawah, enggak tahu, saya lupa lantai 8 atau berapa itu, apa? LKP, lembaga kursus. Artinya ada juga dulu tuh saran yang kecil-kecil jadikan lembaga kursus saja, enggak usah jadi SMK. Jadi bukan sekolah lagi ya Pak ya? Dan tidak menerima bantuan yang pasti. Nggih. Ya bantuannya nanti bantuan kursus, bukan bantuan iya, pos. tetap kok semuanya itu ada bantuan dari pemerintah, tetap semuanya ada. Nah, kalau tadi kata Pak Kis, memang sudah usulan dari dulu bahwa yang sekolah yang siswanya hanya di bawah 60 dari dulu merger memang atau dibubarkan. Nah, Pak, bukankah sekolah kecil yang siswanya di bawah 60 ini kan juga anak Indonesia yang harus diperlakukan sama, Pak ya? Seperti yang saya bilang tadi, pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Semua warga negara berhak loh Pak mendapat pendidikan. Berhak, iya. Nah, gimana ini Pak menurut Bapak? Nah, itu yang seharusnya dipikir bersama. Mulai dari, mohon maaf, mungkin gubernur, kepala dinas pendidikan provinsi, ada Dewan Pendidikan Provinsi, ada BMPS dan lain sebagainya. Semuanya harus berpikir ini bagaimana agar tidak terjadi semacam ini. Dan mohon maaf, Jawa Timur paling banyak menurut saya. Paling banyak kekurangan siswa Yang di bawah 60. Di bawah 60. Iya. Artinya kan ini butuh dipikir serius gitu loh. Dipikir serius. Dan itu MKKS SMK swasta. Mulai tahun 18 mulai itu ada sosialisasi. Sudah terus memberikan usulan kepada pemerintah provinsi, juga kepada dinas pendidikan provinsi. Tapi real ya Pak ya, memang banyak yang di bawah 60 di Jawa Timur. Jadi kita bicara Jawa Timur aja lah Pak. Iya. Real. Banyak sekali. Tidak hanya banyak sekali. Mohon maaf kalau Bu Uki lihat datanya yang paling parah sekarang itu di Kota Madiun. Kota Madiun paling parah. Iya. Kota ya Pak iya. ya? Itu ada yang jumlah siswanya 10, ada yang 20, macam-macam. Itu apa sekolah di pinggir-pinggiran? Kota kok. Itu kota. Murid iya. di bawah. Kalau kita lihat datanya di pusat, di statistiknya pusat untuk SMK, itu dengan Jawa Timur, statistiknya Jawa Timur sendiri, beda kurang lebih ya sekitar 102 tadi. Kalau di pusat itu ada dibedakan sekolah dengan jumlah siswa di bawah 100. Jawa Timur itu 875 kalau tidak salah. Dari 2000 sekian. Itu di bawah 100. Kalau saya itu kemarin membuat petanya SMK. Saya pakai kalau di bawah 60 itu adalah sakaratul maut. Kalau ini sudah parah. Ini kalau merah itu merah yang merah tuah itu. Kemudian yang 60 sampai 100 itu oranye. 100 sampai 216 itu kuning. Kuning ini artinya masih bahaya ini. Nah, kalau kita lihat sampai 200 di bawah 216 itu lebih dari 50%, sekitar 60%. Artinya kalau ngomong Jawa Timur, SMK yang sehat, tentunya yang sehat kan nanti menyehatkan lulusan. Itu sekitar yang sehat sekitar 40%. 60% belum sehat. Berarti belum sampai setengahnya ya, Pak ya? Nah, kalau seperti ini, Pak, tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab bersama, artinya semua sama-sama berpikir untuk ini. Makanya kembali lagi, itu kuncinya kan, tetap pengambil kebijakan. MKKS SMK swasta di Jawa Timur sudah berkali-kali memberikan surat rekomendasi rakornya MKKS SMK swasta, baik secara langsung maupun via kurir. Bahkan ini sudah pernah saya sampaikan ke Ibu Gubernur, bahaya kalau ini tidak segera ada penanganan. Karena nanti kalau yang diputuskan Jakarta bahwa di bawah 60 harus
game over atau itu. ditutup. Itu yang mengeksekusi adalah provinsi. Katakan kalau ada orang demo nanti ke provinsi bukan ke Jakarta. Jakarta hanya cut, ini tidak masuk Dapodik sehingga tidak boleh bos, hanya itu. Tapi Jawa Timur yang mengeksekusi. Lah ini kan butuh pemikiran serius. Waktu awal saya usulkan itu kurang lebih jumlah SMK masih sekitar 1.800. Se-Jawa Timur ya Pak ya? Iya, sekarang sudah 2.200 kalau tidak salah. Padahal waktu itu kami MKKS, SMK swasta Jawa Timur mengusulkan stop dulu untuk mendirikan sekolah baru, stop dulu untuk baik itu negeri maupun swasta, nggak usah dulu. Kecuali kalau memang daerah itu sudah tidak mungkin tidak bisa menampung jumlah iya, siswa. tidak mungkin terjangkau dan lain sebagainya, atau ada program keahlian yang baru dibutuhkan, yang itu sekolah swasta tidak mampu, ya mungkin itu boleh. Tapi kalau terus semacam ini hanya jadi bahasan bahwa kualitas lulusan SMK kurang pas, itu nanti hanya sebagai bahasan aja, terus tidak ada jalan keluar. Naiknya berarti luar biasa sekali ya Pak ya, dari 1.800 ke 2.200. Luar biasa. Itu dalam jangka waktu berapa? 5 tahun. 5 tahun naiknya segitu ya Pak? Nah ini kalau terus semacam ini, ini tadi kan urusan dengan bos tadi ya, urusan dengan bos tadi. Nanti kalau ini dibiarkan terus begini, bukan tidak mungkin nanti akan benar-benar dijalankan. Kenapa? Memang tidak efektif dan tidak bisa meningkatkan kualitas SDM yang ada kalau terlalu kecil. Nah Pak, apa karena itu Pak Kis selaku Ketua MKKS SMKS Sidoarjo menolak rencana Pemkab Sidoarjo mengusulkan ke provinsi tentang SMK baru Pak? Nah, kita belum bahas itu ya Pak ya, tapi kan dengar-dengar sudah ada wacana SMK baru di Sedati, SMK negeri apalagi. Nah, apa karena itu Pak Kes ini tidak hanya sekedar urusan bos ya, urusan bos ya, tapi tidak hanya sekedar itu kalau urusan SMK baru. Karena apa? Dengan adanya SMK baru, apalagi negeri, ya, negeri, itu nanti mesti banyak sekolah-sekolah swasta yang terdampak. Otomatis nanti juga yang pertama berkenaan dengan dana bos. Yang kedua berkenaan dengan nasibnya guru SMK swasta. Sebetulnya ranah tidak setuju, ranah menolak itu bukan ranah kami sebagai MKKS. Itu mestinya ranahnya BMPS, Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Mestinya yang nolak itu adalah yayasan-yayasan, bukan ketua MKKS. Tapi jenengan selaku ketua MKKS SMK Sidoarjo. Nah, saya berkepentingan dengan teman-teman saya guru. Satu guru yang sudah sertifikasi, nanti kalau sekolahnya berkurang-kurang jamnya bermasalah. Dua guru-guru swasta ini gajinya enggak karu-karuan rendahnya. Kami guru swasta enggak minta dikasihani, tapi tolong dimengerti. Mestinya pemerintah itu enggak sibuk urusan itu. Kayak Sidoarjo enggak sibuk mengusulkan itu. Sibuk lihat berapa yang drop out dari SMK. Berapa anak-anak yang lulus SMP tidak mendaftar ke SMK atau SMA atau MA. Itu dilakukan, dicari semuanya, disekolahkan semuanya, dibiayai semuanya. Sementara kan tidak ada masalah. SMK ini tidak ada kok yang sulit dijangkau oleh warga Sidoarjo, tidak ada. Program keahliannya sudah semuanya ada, tidak ada. Sehingga kalau ini nanti tetap didirikan begitu, saya khawatir nanti kualat yang mengusulkan. Kenapa? Mohon maaf ya, kita itu tetap harus ingat sejarah. Ketika bangsa, negara, daerah kita ini dulu belum punya kemampuan secara finansial, swasta, masyarakat yang punya kepedulian tentang pendidikan didorong untuk mendirikan sekolah-sekolah swasta. Sehingga kiai-kiai dulu yang mendirikan, tokoh-tokoh pendidikan dengan PGRI-nya dan lain sebagainya mendirikan sekolah itu karena ingin berbakti pada negeri. Jangan sekarang ketika daerahnya punya anggaran banyak, negara punya uang banyak, kemudian swasta tidak diperhatikan dalam hal yang seperti ini tadi. Nanti kalau guru-guru itu kekurangan jam,
Guru-guru tuh gajinya semakin menurun dari 500 jadi 400. Dolim itu. Gak khawatir nanti anak cucunya itu dapat perlakuan yang semacam itu. Jadi bukan saya itu tidak sepakat atau menolak itu semata-mata karena saya kepala sekolah. Nggak ada urusannya. Sekolah kami nggak ngefek gitu ya. Nggak ngefek. Dan saya bukan pengurus yayasan. Artinya masa kerja saya selesai ya sudah. Tetapi yang kami pikir itu kan banyak hal termasuk itu tadi. Kalau ini semakin ditambah berarti yang sakit semakin banyak. Kalau yang sakit semakin banyak artinya fokusnya juga nanti semakin tidak fokus. Belum lagi ini tren baru SMA double track. Jawa Timur itu kan memang luar biasa ya kreativitasnya. Tapi ya kalau ini dibiarkan terus ya nanti semakin kacau semuanya. Pertanyaannya kan begini, dengan adanya SMA double track, bener nggak kualitas untuk keterampilannya anak-anak SMA itu sama dengan anak-anak SMK? Ingat bahwa di SMK itu bukan hanya keterampilan aja, tapi ada budaya industri dan lain sebagainya. Ini nanti kalau dibiarkan terus yang sekarang jumlahnya sudah 100 lebih itu, nanti ini juga akan berpengaruh terhadap perkembangan SMK. Akan berpengaruh terhadap cita-cita atau apa ya, perbandingan, mewujudkan perbandingan 70-30%, 70% SMK, 30% SMA. Mestinya ya karena sejak dulu itu SMA ada keterampilan itu ada sejak dulu, tapi tidak usah lah pakai istilah SMA double track. Ini akan mempengaruhi anak-anak yang akan mau ke SMK. Dan anak-anak yang sekolah di SMA itu juga akhirnya tidak full pikirannya untuk bagaimana dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini nanti pada akhirnya juga akan merusak lagi tatanan ini. Ya tidak usah lah pakai begitu. Kalau SMA diwajibkan untuk memberikan sebuah keterampilan terhadap anak-anak, oke. Sejak dulu juga begitu. Tapi memang Jawa Timur luar biasa. Ini nanti kalau dibiarkan terus juga akan pengaruh negatif. SMA-nya tidak bisa berkualitas sesuai yang diharapkan untuk bersaing ke perguruan tinggi. SMK-nya juga akan terdampak sehingga kembali lagi nanti akan banyak SMK yang jumlah siswanya, jumlah muridnya menjadi tidak sehat. Nah, tapi kan sekarang sistemnya zonasi, Pak. Daerah yang tidak ada sekolah negeri nggak bisa sekolah di sekolah negeri. Berarti kan tidak adil. Makanya kenapa mungkin hal itu yang membuat pemerintah dan juga dinas ingin mendirikan SMK negeri baru. Nomor 1, kalau itu sebagai dasar berarti nanti tiap kecamatan akan nuntut masyarakat untuk minta sekolah negeri. Oh iya benar. Terus Pak. kemana nanti guru-guru swasta yang sudah sekian lama mengabdikan diri dengan penuh kekurangan ini dilarikan? Mau tah? Ada tah regulasinya bahwa nanti guru-guru swasta akan dimasukkan ke negeri semuanya? Kalau itu ada regulasinya, dijamin oleh undang-undang begitu, monggo. Tapi kan enggak. Kalau hanya sebatas, oh ini enggak bisa ke sini, enggak bisa ke sini. Yang kedua, saya itu ya mungkin saya itu dianggap orang rewel ya, dianggap orang gaplek atau apa saya. Kenapa Pak seperti itu? Ketika diluncurkan zonasi, saya bilang, mbok jangan lata kita ini. Yang kita tiru luar negeri, di mana konsep pendidikan itu seiring dengan konsep pembangunan wilayahnya. Kalau Indonesia mau niru gitu, monggo. Tapi lengkapi dulu sarana prasarana setiap sekolah sama. Kualitas gurunya setiap sekolah sama. Semuanya standar sama. Maka orang tidak akan memilih kemana-mana. Lah kalau misalnya anaknya Bu Uki misalnya, kualitasnya super, yang ada di zonasinya itu sekolah yang standarnya masih rendah. Terus gimana? Ini adil enggak?
Iya enggak, Pak. Nah, Enggak hadir sama makanya sekali. ketika itu semua daerah mendukung, ya sudah. Tapi saya tertawa apa? Kita itu masing-masing sekolah standarnya tidak sama dalam hal apapun. 8 standar itu masing-masing tidak sama. Kok bisa kalau saya prestasi misalnya SMP di Krian kepingin masuk di SMA 1 Sidoarjo kemudian tidak bisa karena jarak Karena jarak zonasi dan lain sebagainya. Itu mestinya harus dipikir. Siapa yang harus mikir semuanya? Termasuk Dewan Pendidikannya, termasuk BMPS-nya, termasuk Dewannya, dan lain sebagainya. Ini harus berpikir, karena memang seperti itu. Dan kalau SMK kan memang tidak ada zonasi, dimana bebas. Kalau SMK ada zonasi malah lebih sulit lagi. Saya daerah sini tidak ada jurusan otomotif, kepingin sana tidak bisa, tambah nggak karu-karuan. Artinya kalau ini tuntutan dulu ketika kampanye misalnya, ya sudah, wong itu kampanye kan banyak janji palsu. Iya, Pak, betul. Nanti kalau misalnya di daerah sini minta nuntut lagi dan lain-lain, terus gimana? Masa selama tugas itu hanya memenuhi tuntutan aja? Nah itu, kalau hanya dasarnya tadi zonasi, ya mungkin ini harus ada kebijakan yang zonasinya tidak kaku. Tapi usulan yang kedua ini bahaya dimanfaatkan jalur tikus katanya orang-orang. Nggak usah diperpanjang jalur tikusnya. Jadi itu kenapa saya tidak sepakat. Kalau boleh katakan menolak kalau Sidoarjo punya dan mohon maaf, saya ngomong bukan hanya Sidoarjo. Tempo hari di Magetan juga lapor saya mau ada SMK baru. Saya bilang MKKS ke cabang dinas sana beritahu. Jangan hanya teken saja. Mestinya yang sudah ada ini diramut sing apik, bikin semuanya SMK di Jawa Timur bisa standar. Baru nanti kalau sudah 75% saja sehat, tak usah 100. Kita bisa please silakan itu. Kemudian di daerah Pacitan juga begitu. Saya enggak habis pikir loh. Orang mendirikan SMK baru. Itu kan korelasinya dengan anggaran, dengan uang, dengan tuntutan uang, harus menyediakan uang. Nanti juga harus ada guru-guru baru, yang itu guru negeri juga harus ditanggung pemerintah. Kenapa sih susah-susah? Yang swasta aja loh. Betul, Pak. Toh yayasan ini semuanya kalau bangkrut kan larinya ke sosial atau ke negara. Dan saya juga heran kok ada aja dikotomi negeri swasta. Mestinya yang sudah ada, ayo bersama-sama kita kuatkan, itu mestinya. Nah, sebetulnya kondisi SMK di Jatim ini seperti apa sih, Pak? Kondisinya. Kan banyak orang yang belum tahu. Mereka kebanyakan mikirnya, oh SMK sudah bagus, sudah oke, sudah keren. Apalagi dengan semboyannya SMK bisa, SMK hebat. Nah, aslinya, kondisi asli itu ya bagaimana tetap sih? Ada yang baik sekali, ada yang tengah-tengah, ada yang kurang. Tetap itu. Tetapi ini kan tidak hanya butuh diomong, butuh harus diapakan. Yang mungkin jumlah siswanya sekian harus diapakan, sekian harus diapakan. Ini yayasan, kalau ngomong swasta ya, yayasan, kemudian dinas pendidikan, kepala sekolah, semuanya harus ini sama-sama untuk meningkatkan ini. Berarti harus ada upgrade dari sekolah. Betul. Itu ya, Pak, ya? Pertanyaannya kan sederhana. Kalau untuk memenuhi kebutuhan harian saja tidak cukup karena jumlah siswanya terbatas, bagaimana bisa maksimal? Ini nanti kaitannya kan dengan industri. Industri itu juga kalau melihat sekolahan itu mulai dari tampilan, program, jumlah siswa kurang meyakinkan, ya kepercayaan industri ke sekolah juga menurun. Makanya sudah stop dulu membangun sekolah baru, membuat sekolah, mengizinkan sekolah baru. Ayo kita yang ada ini kita perbaiki sampai nanti saatnya kita bisa membuka lagi. Dan Jawa Timur itu overload, paling banyak sekolah. Memang paling banyak kalau di provinsi itu Jawa Barat. Tapi Jawa Barat itu jumlah siswa dibagi dengan jumlah SMK yang 3.000 lebih, SMK-nya itu
rata-rata tiap sekolah masih kebagian 391 siswa. Itu Berarti kalau dibagi rata-rata. Berarti masih seimbang ya Pak ya? Iya. Meskipun kalau ngomong ideal, belum. Masih terlalu banyak sedikit lah. Okay. Jawa Timur lebih rendah. itu kalau dibagi rata-rata jumlah siswanya kurang lebih kan 750.000 berapa? Okay. Dibagi 2.252 ketemunya 337 siswa. Nggak sehat. Terus apa ini mau diteruskan begitu? Akhirnya jadi bahasan. Nah, terus solusinya gimana Pak kalau seperti itu? Ya itu nomor 1, lakukan kajian yang benar. Siapa stakeholder yang berkaitan langsung? Di sana ada Dewan Pendidikan, ada BMPS, mungkin PGRI, mungkin DPRD, mungkin dari timnya gubernur, kepala dinas pendidikan, dan melibatkan semuanya. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Timur mungkin lewat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur beserta stakeholder yang terkait bisa atau mencoba untuk mengusulkan ke Jakarta bagaimana untuk yang aturan di bawah siswa di bawah 60 itu kita minta ditunda 5 tahun kayak atau 3 tahun. Nah, dalam waktu 5 tahun atau 3 tahun itu kita lakukan pembenahan untuk khususnya sekolah-sekolah yang jumlah siswanya di bawah 60 ini. Sehingga ketika itu nanti sesuai dengan yang kita minta waktunya tiba, mungkin Jawa Timur sudah lolos dari jumlah siswa yang di bawah 60 itu. Tetapi ingat sekali lagi bahwa ini juga harus dilakukan langkah-langkah lain diantaranya ya pembatasan jumlah sekolah itu. Kalau saya ngomong ngeklaim kajian saya kan hanya dari data aja. Dan ketika saya jalan-jalan ke beberapa kabupaten di provinsi ini, melas, nangis. Kenapa Pak? Ya subhanallah, sekolahan kalau sudah muridnya segitu, mau dibiarkan tuh yaitu anaknya orang. Tapi gaji guru aja nggak bisa. Tanpa kesejahteraan gurunya berarti ya Pak ya? Jangan ngomong tanpa kesejahteraan. Ya guru-guru itu kan sejahteranya karena pakai sepatu aja. Terus dihibur kalau sudah guru swasta bilang gini dihibur terpujilah. Wah, ibu bapak guru kan itu aja. Ini butuh. Lah ini juga mestinya tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk bagaimana undang-undang guru dan dosen yang ada salah satu pasal guru itu juga berhak mendapat penghasilan yang minimal itu standar kebutuhan hidup minimal. Ini belum dipikirkan. Berarti masih harus banyak melakukan kajian-kajian ini ya Pak? Makanya untuk sementara waktu sudahlah, apa sih yang dicarikan? Saya makanya tempo hari ada wartawan datang saya. Sidoarjo itu tidak butuh SMK, tapi Sidoarjo itu butuh politeknik. Politeknik? Iya, Politeknik Negeri Sidoarjo. Masa Sidoarjo itu politekniknya dari Jember? Atau perguruan tinggi negeri? Ini nanti efek positifnya itu akan banyak, ekonomi akan tumbuh karena masyarakat dari luar akan datang ke Sidoarjo, ada kos-kosan di sana, ada warung di sana, masyarakat Sidoarjo tidak usah terlalu jauh-jauh dan lain sebagainya. Yang terpenting standarnya anak-anak Sidoarjo bukan lagi SMK, banyak nanti standarnya yang lebih tinggi. Mosok seneng dadi kuli terus? Oh ya enggak Pak. Iya, makanya saya ngomong di wartawan itu, ini ada tanah sekian, tambah sedikit, usulkan ke perguruan tinggi, direktur di Jakarta sana, usulkan untuk bikin poltek atau bikin universitas negeri. Sudah saatnya Sidoarjo. Berarti sudah bukan waktunya lagi untuk membangun SMK atau SMA baru. Nah, kalau ini bisa diurus dengan benar ya, nanti Sidoarjo akan ambil aja, diusulkan dari nomor induk guru menjadi nomor induk dosen. Kuliahkan semuanya orang guru-guru yang hebat di Sidoarjo. Sebagai reward,
Kalau guru 60 tahun pensiun, kalau dosen minimal 65, kalau bisa jadi profesor nantinya bisa 75. Orang sudah ada banyak orang hebat-hebat itu di SMA, SMK, SMP, dikuliahkan semuanya. Kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada untuk calon dosen-dosennya ini. Dan nanti ini yang di SMA, SMP, SMK banyak guru kosong calonnya 5 tahun ke depan. Kalau ini sudah dimasuki, ambil mulai sekarang anak lulusan terbaik SMK, SMA, MA, kuliahkan calon-calon guru yang mengganti nanti. Ini sekaligus memutus mata rantai tidak kualitasannya guru yang ada. Oke. Tadi solusi yang pertama lakukan kajian, Pak. Terus ya. Solusi yang kedua? Ya sudah, stop. Jadi intinya tetap ya Pak ya? Harus Tetap melakukan stop. kajian. Nggak usah dibuka lagi. Kalau ada dasar membuka lagi, mestinya kan ada feasibility study, FS. Mestinya itu kan kajian kelayakan. Apa sih hasil kajiannya? Apa sih yang dibutuhkan oleh industri yang sekolah ini belum bisa? Karena itu juga mempengaruhi nanti dana bos lagi ya Pak. Iya. Itu dah. Efek dominonya nanti guru semakin nelongso, guru swasta. Guru itu kan satu ya. Guru itu satu untuk bisa ngajar hebat, baik itu ketika jiwanya baik. Ketenangannya dia dapatkan. Kalau tiap hari mikiri nanti nggak dapat gaji, anaknya juga butuh sekolah dan harus bayar. Kalau kuliah juga harus bayar dan sebagainya. Mana mungkin dididik sampai kapanpun, nggak mungkin bisa. Kenapa? Lu dia mikir hidupnya nggak beres kok. Apalagi mikiri sekolah dan juga yang lain yang ya Pak ya. Masuk. Makanya saya akan pernah ngomong, kalau guru swasta itu guru yang paling baik, nggak pernah protes. Nggak pernah minta dikasihani, tolong diperhatikan. 2 minggu aja guru swasta off, nggak ngerti Indonesia gimana. Iya, karena jumlah guru swasta lebih banyak. Dan itu di undang-undang tuh hak loh ya. Iya. Mestinya harus dipikirkan serius. Gak usah mikir yang lain-lain dulu lah. Nah, makanya kalau mungkin dibilang saya itu mungkin nggak play, ya nggak play. Tapi ini kan sebuah realitas di lapangan. Maaf, saya jadi guru sudah lama. Dan saya jadi pengurus MKKS kesana kemari, tahu persis perkembangan, tahu persis kondisi guru-guru yang ada. Wong nanti ada PPPK. Itu ya guru honorer negeri. Itu Pak, guru honorer swasta boleh? Boleh, tapi nanti pindah ke negeri. Iya, dan itu juga menunggu jatah dari guru negeri dulu Pak. Kalau sudah tidak ada baru swasta. Iya. Dan nanti pindah ke negeri. Iya. Terus gimana jadinya sekolah swasta? Kalau itu membuat keputusannya enak, ya sudah guru negeri honorer diangkat, guru swasta honorer diangkat ditaruh di sekolah kayak zamannya Pak Harto ada DPK. Jadi guru yang dibayar oleh pemerintah tapi untuk menguatkan sekolah swasta. Karena yang kita didik itu baik di negeri maupun swasta sama-sama anak bangsa, sama-sama punya hak yang untuk sama. Mendapatkan pendidikan ya Mas. Benar. Oke. Terima kasih Pak Kis untuk perbincangan kali ini. Aduh, keren ini Pak tentang dana bos ini, apalagi yang rame lagi kemarin lah. Iya. Ya semoga nanti kita bisa berbincang-bincang lagi Pak dengan bahasan yang pastinya lebih menarik lagi, apalagi mungkin tentang pembangunan SMK baru Pak. Kita nanti bisa untuk podcast selanjutnya. Karena memang Pak. banyak pembangunan SMK baru rencananya. Saya ini tadi kan kita sempat menyinggung tentang pembangunan SMK baru ya, semoga nanti kita podcast selanjutnya bisa dengan tema seperti Terima itu Pak. kasih. Nah, dari podcast bersama dengan Pak Kis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu polemik dana bos ini sebenarnya tidak perlu hanya orang-orang itu saja yang menuntut, tapi semua orang atau pihak-pihak tentu harus melakukan kajian. Kenapa? Karena semua itu tanggung jawab bersama. Jadi kekurangan siswa atau siswa yang di bawah 60 itu sebenarnya bukan kesalahan dari sekolah saja, tapi semua harus melihat bagaimana sih seharusnya untuk mengupgrade sekolahnya masing-masing atau mengupgrade sistem pendidikan di setiap daerah, karena setiap daerah berbeda dan yang pasti semua siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib mengikuti pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 dalam UUD 45.
Oke, sekali lagi terima kasih untuk yang sudah menyaksikan acara podcast Dr. Kes hari ini dengan tema polemik dana bos. Semoga perbincangan saya dengan Pak Kes ini tadi bisa membuka mata kita bahwa banyak sekolah-sekolah SMK yang masih banyak butuh perhatian. Ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.